ditusuk, dan dibiarkan mati perlahan. Hello guys, my name is Devita Anggraini. You can call me Devita. Malam ini gue mau cerita tentang seorang raja yang kekejamannya itu pokoknya gitulah. Jadi gini ceritanya. Pernah denger nama Dracula? Pasti pernah dong. Vampir, jubah hitam, punya taring. Tapi sebelum itu, gue mau nanya sesuatu. Gimana kalau gue bilang karakter Dracula itu ternyata terinspirasi dari orang yang nyata? Bukan orang biasa, justru malah seorang raja. Yang emang beneran ada, yang beneran hidup nyata. Yang kenyataannya jauh lebih gelap dari cerita fiksi manapun. Namanya Vlad III, tapi dunia mengenalnya sebagai Vlad Tepes, artinya sang penusuk. Malam ini kita bakal bahas kisahnya dari masa kecilnya sampai bagaimana dia berubah menjadi sosok yang bikin seluruh Eropa gemetar ketakutan. Vlad III atau Vlad Tepes lahir sekitar tahun 1431 di sebuah kota kecil bernama Sighisoara, wilayah Transilvania yang sekarang merupakan bagian dari Rumania. Ayahnya bernama Vlad II, seorang bangsawan sekaligus anggota Ordo Naga, atau sebuah kelompok kesatria Kristen yang tugasnya melindungi Eropa dari ancaman Kekaisaran Ottoman. Karena itulah ayahnya mendapat julukan Dracul. Mereka menyebutnya Vlad II Dracul dalam bahasa Rumania kuno yang artinya sang naga. Nah, dari sinilah nama itu turun ke Vlad III yang dikenal dengan nama Dracula, yang artinya anak dari sang naga. Mereka menyebutnya Vlad III Dracula. Kedengerannya keren ya. Dan ratusan tahun kemudian, nama ini jadi nama paling ikonik dalam sejarah fiksi manusia. Nama Dracula yang sekarang kita kenal sebagai sosok vampir, tapi pada masa itu, nama itu bukan kutukan, justru sebuah gelar kebanggaan. Di sini gue mau disclaimer dulu ya, biar kita nggak bingung karena nama mereka ini sama. Jadi, Vlad II Dracul itu nama ayahnya, dan Vlad III Dracula itu nama anaknya. Atau dalam cerita ini, kita bakal sebut aja Vlad Tepes. Dan yang mau banyak kita bahas adalah Vlad III Dracula atau Vlad Tepes. Oke lanjut, di balik nama besar itu, masa kecil Vlad Tepes jauh dari kata normal. Bahkan bisa jadi disinilah semuanya dimulai. Waktu itu ayahnya yaitu Vlad II merebut tahta Wallachia dan menduduki tahta Wallachia. Tetapi kekuasaan di sana nggak pernah stabil, sehingga beberapa tahun kemudian dia mendapat tekanan dari Hungaria. Dan konflik dari dalam itu membuat posisinya goyah. Sampai akhirnya dia mengambil keputusan yang terpaksa dan bersekutu dengan Kekaisaran Ottoman. Dia kesatria yang melindungi Eropa dari Ottoman, tapi dia terpaksa harus bersekutu dengan Ottoman. Tapi keputusan itu ada harganya. Untuk membuktikan kesetiaannya Vlad II kepada Ottoman, dia mengirim dua anaknya sebagai sandera. Dan salah satunya adalah Vlad Tepes dan adiknya yang bernama Radu Čelfrumos. Mereka dibawa ke wilayah Ottoman bukan sebagai tamu, tapi sebagai jaminan. Bayangin, lo masih anak-anak, dipisahin dari keluarga, dan dikirim ke tempat yang asing. Ke tempat yang harusnya itu jadi musuh ayah lo sendiri. Akhirnya, tahun demi tahun berlalu. Radu, adiknya Vlad, mulai beradaptasi. Bahkan dia tumbuh dekat dengan lingkungan Ottoman. Tapi Vlad Tepes beda. Dia lebih banyak diam, mengamati, dan menyimpan semuanya sendiri. Dan mungkin di tempat itulah sesuatu dalam diri Vlad mulai berubah sampai akhirnya dia bisa bebas dari tawanan. Tahun 1447 semuanya runtuh.
Vlad II atau ayahnya Vlad Tepes digulingkan oleh pasukan Hungaria dan dibunuh oleh musuh-musuhnya. Tapi itu bukan cuma soal serangan dari luar. Di balik semua itu, justru para bangsawan Wallachia yang dikenal sebagai boyar memainkan peran besar. Mereka mengatur kekuasaan dari balik layar. Mereka mendukung, lalu mengkhianati, dan mengganti raja sesuai kepentingan mereka. Jadi, itu justru malah semacam pengkhianatan dari dalam. Sampai pengkhianatan itu mencapai puncaknya ketika ayahnya atau Vlad II dibunuh. Dan yang lebih tragis, kakak tertuanya Vlad Tepes yang bernama Mircea II of Wallachia ditangkap, dibutakan matanya sebelum akhirnya dikubur hidup-hidup. Sementara waktu itu, Vlad Tepes masih di wilayah Kekaisaran Ottoman sebagai sandera. Dan di tengah kekacauan itu, Ottoman melihat kesempatan, sehingga tahun 1448 mereka menempatkan Vlad Tepes sebagai penguasa di Wallachia. Tapi kekuasaan dia itu rapuh. Vlad hanya bertahan untuk beberapa bulan, sebelum akhirnya dia digulingkan lagi oleh rivalnya yang bernama Vladislav II of Wallachia, yang ternyata didukung oleh Hungaria. Dan sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1456, Vlad kembali dengan kekuatan baru dan dengan bantuan dari Hungaria, yaitu musuh lama Ottoman. Kalau dibilang jadi siapa sebenarnya biangnya? Jawabannya itu bukan satu orang. Ini bukan cuma soal Hungaria atau Ottoman, tapi soal kekuasaan. Semua pihak punya kepentingan masing-masing. Kekaisaran Ottoman pengen Wallachia tunduk dan bayar upeti. Hungaria yang dipimpin oleh John Hunyadi, mereka nggak mau Ottoman makin kuat. Jadi, mereka ikut campur supaya wilayah ini tetap ada di bawah pengaruh mereka. Dan yang ketiga, boyar, bangsawan lokal Wallachia yang selalu bermain di dua sisi. Mereka bisa dukung siapa aja, lalu mengkhianati kapan aja selama itu menguntungkan mereka. Setelah merebut kembali tahta di Wallachia, Vlad Tepes tahu satu hal, musuhnya bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam. Untuk merayakan keberhasilannya, Vlad mengundang para bangsawan dan para boyar ke sebuah pesta besar. Sekilas awalnya semuanya terlihat normal. Mereka makan, minum, dan tertawa-tawa. Tapi ada yang aneh. Di tengah acara pesta itu, Vlad mulai bertanya satu persatu. Kalian tahu apa yang ditanyakan? Berapa umur kalian? Kata Vlad. Sebenarnya kedengarannya itu sederhana, tapi yang terjadi sebenarnya, dia itu seperti sedang mencari sesuatu. Vlad berusaha menduga dan mengidentifikasi orang-orang yang mungkin terlibat dalam pengkhianatan itu. Orang-orang yang cukup tua ada kemungkinan adalah orang-orang yang ikut andil dan hidup di masa ketika ayah dan kakaknya dibunuh. Ingat kan yang ayahnya digulingkan dan kakaknya dikubur hidup-hidup? Nah, dia cari tahu tuh. Dan di saat dia sudah tahu jawabannya, suasananya langsung berubah. Tanpa peringatan, pasukan Vlad menyeret mereka keluar. Di luar, tiang-tiang besar berdiri tegak di tanah. Sebuah tiang atau mungkin logam berukuran besar yang sudah disiapkan. Kalian tahu apa yang terjadi? Satu persatu mereka mulai dieksekusi. Orang-orang itu, mohon maaf ya, mulai dari ditusukkan dari duburnya sampai menembus ke mulut atau leher mereka dengan menggunakan tiang itu. Menusuk dengan cara menghindari kerusakan pada bagian organ vital. Dengan tujuan bukan sekedar membunuh, tapi membuat mereka merasakan penderitaan, ditusuk dan dibiarkan mati perlahan. Jadi, para korban menderita bukan dalam hitungan menit lagi, tapi berjam-jam atau bahkan berhari-hari sebelum akhirnya meninggal.
Setelah itu tiangnya ditanam ke dalam tanah dan korban dibiarkan tubuhnya menjuntai ke udara. Dan yang paling mengerikan adalah saat semua itu terjadi, pesta itu tidak berhenti. Dikelilingi ribuan tiang dan ribuan orang yang sekarat atau mungkin sudah mati, Vlad tetap duduk. Dia makan dan minum seperti tidak ada yang terjadi. Setelah semua itu, masalah Vlad Tepes belum selesai. Selanjutnya, yang dia hadapi itu bukan lagi bangsawan pengkhianat, tapi sebuah kekaisaran besar, yaitu Kekaisaran Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Dia adalah penakluk Konstantinopel dan orang yang meruntuhkan Kekaisaran Bizantium. Seperti cerita sebelumnya, Vlad pernah dibesarkan di lingkungan Ottoman waktu kecil, yang dia sempat jadi sandera politik. Jadi dia paham banget sama cara kerja mereka. Setelah Vlad jadi penguasa Wallachia, posisinya Vlad ini di tengah-tengah, yaitu antara Eropa dan Kekaisaran Ottoman. Awalnya sih Vlad ini ikut aturan Ottoman. Dia bayar upeti supaya wilayahnya aman. Tapi lama-lama dia mungkin muak karena menurut dia Ottoman makin nuntut banyak. Rakyatnya ditekan dan Vlad nggak mau terus-terusan tunduk. Akhirnya dia ambil keputusan nekat yaitu berhenti bayar upeti dan memberontak. Nah dari sini konflik benar-benar dimulai. Vlad tahu nih, dia nggak bisa menang dalam perang terbuka. Jadi dia milih cara lain, yaitu serangan malam. Malam itu dia mengirim sekitar 10.000 pasukan kavaleri untuk menghadapi pasukan elit Ottoman. Diam-diam, pasukannya menyusup ke dalam perkemahan Ottoman. Targetnya itu cuma satu, yaitu membunuh Sultan Mehmed II. Malam itu kekacauan terjadi. Vlad berhasil memukul mundur mereka, teriakan, api, dan darah itu di mana-mana. Vlad hampir berhasil, tapi Sultan Mehmed II berhasil selamat. Dan setelah kejadian itu, Sultan Mehmed II tidak tinggal diam. Dia kembali dengan kekuatan besar dan membawa sekitar 90.000 tentara bergerak menuju wilayah Vlad. Tapi saat mereka mendekati ibu kota, sesuatu terasa aneh. Desa-desanya itu kosong, gak ada kehidupan, gak ada perlawanan, dan gak ada pasukan. Sepi aja gitu, hening. Sampai akhirnya mereka ngelihat sebuah pemandangan yang gak pernah mereka bayangin sebelumnya. Ada puluhan ribu mayat, sekitar 20.000 tentara Ottoman dan sekutu, mereka berdiri kaku tertusuk di atas tiang, membentuk sesuatu yang menyerupai hutan, seperti hutan kematian. Dan kalian tahu, 20.000 orang yang ditusuk itu sebenarnya bukan hanya musuh. Di situ ada pedagang yang ketahuan curang, bangsawan yang dianggap tidak loyal, orang-orang yang dianggap beban kerajaan. Bahkan ada satu kisah yang paling sering nih diceritakan. Jadi waktu itu ada sekelompok pengemis mendatangi Vlad dan kayak meminta belas kasihan. Lalu Vlad mengundang mereka masuk. Dia memberi mereka makan, memberi mereka minum, dan ketika si pengemis ini sudah merasa kenyang, Vlad mengunci pintu dan membakar gedung itu. Menurut dia, alasannya itu adalah supaya tidak ada yang menderita kemiskinan di kerajaanku. Ada satu cerita lagi nih tentang Vlad. Mungkin kalian juga pernah dengar. Vlad yang makan roti di medan pertempuran, kalian pernah dengar? Jadi gini, dia waktu itu mengalahkan tentara lawan. Di antara tentara yang baru dia kalahkan, ada darah nih. Terus apa yang dia lakukan? Dia mencelupkan rotinya ke dalam lumuran darah tentara lawan yang tewas sebagai selai rotinya. Jadi darah itu dijadiin selai di rotinya. Lalu dia memakannya. Jadi ceritanya gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa berita itu kemungkinan besar cuma propaganda.
Karena mungkin pada saat itu Vlad memang musuh politik di banyak pihak. Jadi sampai ada nih satu cerita yang sering muncul, kayak rumor lah ya. Cerita dari mulut ke mulut, dari desa ke desa selama ratusan tahun. Menurut cerita orang-orang zaman itu, Vlad Tepes ini udah bukan manusia biasa. Karena katanya rumornya nih, setelah Vlad bebas dari penawanan atau sandera Ottoman pada waktu itu, Vlad pergi sendirian ke sebuah kapel tua di pegunungan Transilvania. Jadi mungkin kalau yang biasa kita kenal itu semacam bertapa atau cari wangsit gitu. Nah, di sana, di tengah malam, dia berlutut, tapi bukan kepada Tuhan. Dalam cerita itu, dia membuat sebuah perjanjian, yaitu dia rela menyerahkan jiwanya asal diberi kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Kekuatan untuk ditakuti, untuk berkuasa, dan untuk tidak bisa dihentikan. Dan harga yang harus dibayar adalah darah yang terus mengalir tanpa henti selamanya. Sejak saat itu, orang-orang ini mulai bertanya-tanya dan menghubung-hubungkan. Mungkin itu kenapa musuh-musuhnya gemetar sebelum perang dimulai. Kenapa dia seperti tidak pernah cukup. Kenapa setiap ada ketenangan, dia justru menciptakan ketakutan yang baru. Sampai akhirnya muncul jawaban dari kepercayaan masyarakat. Mereka percaya Vlad Tepes tidak lagi bertindak karena keinginannya, tapi karena ada perjanjian yang menuntut satu hal, yaitu darah yang tidak boleh berhenti mengalir. Jadi mungkin seperti perjanjian utang darah, menurut cerita rumornya. Tapi cerita Vlad ini ternyata tidak berhenti. Ratusan tahun setelah kematiannya, namanya kembali muncul. Yang kali ini bukan sebagai raja. Tahun 1897, seorang penulis asal Irlandia yang bernama Bram Stoker menerbitkan sebuah novel, judulnya sederhana dan satu kata, Dracula. Stoker memang tidak pernah secara langsung mengatakan bahwa tokoh Dracula itu adalah Vlad Tepes. Tapi kalau diperhatikan, terlalu banyak hal yang rasanya mirip di novel itu. Namanya sama, latar tempatnya di Transilvania, di mana wilayah itu berkaitan dengan kehidupannya Vlad. Sosoknya sebagai seorang bangsawan yang ditakuti dikelilingi cerita tentang darah dan teror. Walaupun sisanya adalah imajinasi seperti vampir dan kekuatan supernatural. Tapi ada satu hal yang ternyata jarang diceritakan, tentang bagaimana sebagian orang melihat sosok ini dengan cara yang berbeda. Sampai hari ini di Rumania masih ada sebagian orang yang menganggap Vlad Tepes sebagai pahlawan. Kedengarannya mungkin aneh ya. Tapi menurut mereka, kalau dilihat dari sisi lain, di balik semua kekejamannya, Vlad berhasil memberantas korupsi yang sudah lama bertahun-tahun merusak kerajaannya. Dia juga jadi salah satu penguasa yang berani menolak tunduk pada Kekaisaran Ottoman. Di saat banyak raja-raja lain memilih menyerah dan membayar upeti. Bahkan ada satu cerita yang sering diceritakan. Katanya gini, di masa pemerintahannya Vlad, kalau ada seseorang meninggalkan barang berharga di pinggir jalan, bahkan emas sekalipun, keesokan harinya barang itu masih ada di tempat yang sama. Bukan karena orang-orangnya jujur, tapi karena tidak ada yang berani mencuri di zaman dia. Banyak juga sejarawan dan psikologi yang mencoba memahami sosok Vlad. Mereka melihat bahwa trauma masa kecilnya, pengkhianatan oleh ayah kandungnya, dan bertahun-tahun hidup sebagai sandera, semua itu mungkin menjadi dasar yang terjadi di kemudian hari, di mana monster tidak lahir, tapi monster diciptakan. Vlad Tepes meninggal sekitar tahun 1476. Tapi, bagaimana dia mati sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Beberapa sumber mengatakan dia terbunuh dalam pertempuran melawan Kekaisaran Ottoman. Beberapa bilang dia dikhianati oleh orang-orangnya sendiri. Dan menurut laporan Ottoman, kepalanya dipenggal, lalu dikirim ke Konstantinopel dan dipajang sebagai bukti bahwa perlawanan itu telah berakhir, sekaligus sebagai trofi peringatan bagi musuh-musuh Ottoman yang berani melawan. Tapi tubuhnya
tidak pernah ditemukan dengan pasti. Dan seperti biasa, dari ketidakpastian itu lahirlah legenda. Legenda yang mengatakan bahwa orang seperti Vlad itu tidak pernah benar-benar mati. Jadi menurut kalian, apakah Vlad Tepes cuma manusia dengan luka trauma yang tidak pernah sembuh? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena gue juga sebenarnya penasaran sama cerita ini lebih dalam. Dan kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!